Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Hujan deras mengguyur kota Semarang malam itu. Suara petir menggelegar di langit, seakan memecah kegelapan yang mencengkram perumahan Gria Asri. Di dalam sebuah rumah bertingkat yang berdiri megah di ujung gang, terdengar jeritan memilukan yang membuat bulu kuduk meronta. "Lepaskan aku! Lepaskan!" Suara itu milik Dinda, gadis berusia 23 tahun yang kini terbaring di ruang tamu dengan tubuh terbelenggu. Kedua tangannya diikat dengan kain putih, sementara 5 orang pria dewasa berusaha keras menahan tubuhnya yang mengamuk dengan kekuatan luar biasa. "Ya Allah, ini keterlaluan. Bagaimana bisa anak sekecil itu punya tenaga sebesar ini?" seru Pak Bambang, ayah Dinda, dengan napas tersengal-sengal. Keringat membasahi wajahnya yang pucat. "Sudah hampir 2 minggu, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana lagi," sahut Bu Lastri, ibu Dinda, dengan mata berkaca-kaca. "Dokter bilang tidak ada yang salah dengan kondisi fisiknya. Tapi lihat sekarang, anakku seperti bukan anakku lagi." Di samping mereka berdiri seorang pria berkumis tebal mengenakan koko putih. Namanya Ustadz Ahmad Holil, seorang praktisi ruqyah yang sudah malang melintang menangani berbagai kasus gangguan jin selama 15 tahun. Wajahnya tampak serius sambil mengamati Dinda yang terus memberontak. "Assalamualaikum," sapa Ustadz Ahmad sambil masuk lebih dalam ke ruangan. "Waalaikumsalam, Ustadz. Syukurlah Ustadz datang. Kami sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi," jawab Pak Bambang dengan nada putus asa. Ustadz Ahmad mendekat, memperhatikan mata Dinda yang kosong, menatap tajam dengan sorot yang bukan miliknya. Bibir gadis itu bergetar, menggumamkan sesuatu yang tidak jelas. "Ceritakan kepada saya sejak kapan ini terjadi, Pak?" pinta Ustadz Ahmad sambil membuka tas kecilnya yang berisi Al-Quran, tasbih, dan botol air putih. Pak Bambang menarik napas panjang. 2 minggu yang lalu, Ustadz. Awalnya Dinda pulang dari kantor dengan kondisi normal. Dia kerja di perusahaan advertising di kawasan Simpang 5. Malam itu dia bilang ada rekan kerjanya yang mengajaknya ke sebuah tempat untuk foto produk di daerah Gedung Batu. Katanya lokasinya bagus, ada bangunan tua yang cocok untuk konsep vintage. "Lalu?" tanya Ustadz Ahmad sambil terus memperhatikan Dinda. Dinda pulang sekitar jam 9 malam. Kondisinya masih baik-baik saja. Tapi tengah malam, sekitar jam 2 pagi, saya dan istri terbangun mendengar jeritan dari kamarnya. Kami kaget bukan main. Pas kami masuk, Dinda duduk di pojok kamar sambil memeluk lututnya, gemetar hebat. Matanya melotot, seperti melihat sesuatu yang menakutkan. Bu Lastri menyela dengan suara bergetar, dia terus berteriak, "Ada yang mengikutiku! Ada yang mengikutiku!" Kami tanya siapa, tapi dia hanya menunjuk-nunjuk ke arah kosong sambil menangis histeris. Keesokan harinya kami bawa ke dokter, lanjut Pak Bambang. Dokter bilang mungkin stres kerja atau kelelahan. Dikasih obat penenang. Tapi kondisinya malah semakin parah. Dinda mulai tidak mau makan, tidak mau mandi, hanya duduk diam di kamar sambil berbicara sendiri. Ustadz Ahmad mengangguk pelan. Apa yang dia katakan saat berbicara sendiri? Dia bilang ada seseorang yang sangat tampan mendekatinya di tempat itu. Orang itu mengajaknya bicara, memuji-mujinya, dan memintanya untuk kembali lagi. Dinda bilang dia merasa ada yang aneh, tapi tubuhnya seperti tidak bisa menolak. Lalu, Bu Lastri menghapus air matanya. 5 hari kemudian, kondisi Dinda tambah mengkhawatirkan. Dia mulai marah-marah tanpa sebab, memecahkan barang-barang di rumah. Bahkan beberapa kali dia mencoba menyakiti dirinya sendiri. Kami sempat membawanya ke psikolog, tapi tidak ada perubahan. Justru malam ini dia mengamuk lebih parah lagi. Makanya kami coba hubungi Ustadz. Ustadz Ahmad menutup matanya sejenak, bergumam membaca doa. Kemudian dia membuka mata dan menatap Pak Bambang dengan serius. "Pak Bambang,
Bu Lastri, saya harus jujur. Dari cerita yang Bapak dan Ibu sampaikan, serta kondisi Dinda sekarang, saya curiga ini bukan gangguan jin biasa. Ini kemungkinan besar jin, Aasyik. Jin apa, Ustadz? Tanya Pak Bambang dengan dahi berkerut. Jin, Aasyik, atau jin yang jatuh cinta kepada manusia? Jelas Ustadz Ahmad dengan nada serius. Jin jenis ini sangat berbahaya karena mereka tidak hanya mengganggu, tapi ingin menguasai sepenuhnya orang yang mereka inginkan. Mereka akan membuat korbannya membenci lawan jenis lain, mengisolasi dari keluarga, bahkan bisa menyebabkan kegilaan atau kematian jika tidak segera ditangani. Bu Lastri menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar ketakutan. Ya Allah, Ustadz, apa bisa disembuhkan? Insya Allah bisa, Bu. Tapi prosesnya tidak mudah. Jin ini akan melawan dengan keras karena mereka merasa memiliki korbannya. Kita harus siap dengan proses ruqyah yang mungkin berat dan panjang. Ustadz Ahmad mengambil air putih dari botolnya, lalu mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran ke dalam botol tersebut. Suaranya khusyuk, penuh penghayatan. Dia membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan ayat kursi, kemudian surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Nas. Setelah itu, dia meniupkan bacaan tersebut ke dalam botol. Pak Bambang, tolong ambilkan kain putih bersih. Bu Lastri, siapkan baskom berisi air. Kita akan mulai ruqyahnya sekarang. Saya minta semua yang ada di ruangan ini harus dalam keadaan suci. Kalau ada yang belum berwudu, silakan wudu dulu. Semua orang bergegas. Pak Bambang mengambil kain putih dari lemari, sementara Bu Lastri menyiapkan baskom besar berisi air. Beberapa tetangga dan kerabat yang hadir juga pergi berwudu. Sementara itu, Dinda tiba-tiba terdiam. Tubuhnya berhenti memberontak, tapi matanya menatap kosong ke arah Ustadz Ahmad. Lalu, tiba-tiba, senyum aneh mengembang di bibirnya. Kau pikir kau bisa mengeluarkan aku? Suara yang keluar dari mulut Dinda berubah menjadi berat dan dalam, sama sekali bukan suara gadis muda. Dia sudah menjadi milikku. Aku tidak akan melepaskannya. Ustadz Ahmad tidak bergeming. Dengan tenang dia mendekati Dinda dan mulai membacakan ayat-ayat ruqyah. Tangannya memegang kepala Dinda, tepat di ubun-ubun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ustadz Ahmad mulai dengan suara lantang. ARGH. Dinda, atau lebih tepatnya sesuatu di dalam Dinda, berteriak kesakitan. Tubuhnya mulai kejang-kejang hebat. Lepaskan. Jangan sentuh dia, teriak makhluk itu dengan suara menggeram. Ustadz Ahmad tidak berhenti. Dia melanjutkan dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 15, Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Setiap ayat yang dibacakan membuat tubuh Dinda semakin mengejang. Keringat bercucuran dari dahinya. Matanya berputar-putar, menunjukkan putih bola matanya. Berhenti. Kau menyakitiku, teriak jin itu lagi. Siapa kamu? Tanya Ustadz Ahmad dengan tegas sambil terus memegang kepala Dinda. Aku adalah pengikut yang setia. Aku telah memilihnya. Dia cantik. Dia sempurna. Aku tidak akan membiarkan siapapun merebutnya dariku. Kamu jin jenis apa? Jawab dengan sejujurnya atas nama Allah yang Maha Kuasa. Jin itu terdiam sejenak, seakan terpaksa menjawab karena disebutkan nama Allah. Aku dari golongan Marid. Aku sudah mengikutinya sejak dia datang ke tempat kami. Tempat yang sudah lama kami jadikan rumah. Wajah Ustadz Ahmad berubah lebih serius. Marid. Salah satu jenis jin yang paling kuat dan berbahaya. Jin jenis ini dikenal sangat keras kepala, memberontak, dan memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibanding jin biasa. Pak Bambang, panggil Ustadz Ahmad tanpa mengalihkan pandangan dari Dinda. Gedung tua yang Dinda datangi 2 minggu lalu, itu gedung apa? Gedung bekas pabrik gula peninggalan Belanda, Ustadz. Sudah lama ditinggalkan. Tapi memang sering dijadikan lokasi foto karena bernuansa vintage. Ustadz Ahmad mengangguk paham. Tempat seperti itu memang sering dijadikan hunian jin-jin kuat. Apalagi kalau di sana pernah terjadi peristiwa kelam di masa lalu. Tapi Ustadz, memang apa yang terjadi di sana? Sebelum Ustadz Ahmad sempat menjawab,
Jin yang menguasai tubuh Dinda tertawa keras. Tawa yang menyeramkan, menggema di seluruh ruangan. WKWKWKWK. Kau mau tahu apa yang terjadi di sana? Tempat itu adalah tempat eksekusi. Puluhan orang mati di sana. Darah mereka mengalir di lantai pabrik itu. Dan kami, para pengikut kegelapan, berpesta di sana. Hahaha. Astagfirullah, gumam beberapa orang yang hadir sambil membaca istighfar. Ustadz Ahmad mengambil botol air yang tadi sudah dia bacakan ayat-ayat Al-Quran. Pak Bambang, tolong buka mulut Dinda. Kita harus memberikan air ini. Pak Bambang dengan tangan gemetar mencoba membuka mulut anaknya. Tapi Dinda menggertakkan giginya dengan kuat, tidak mau membuka mulut. Kau tidak akan bisa. Aku lebih kuat dari kalian semua, tantang jin itu. Tidak ada yang lebih kuat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jawab Ustadz Ahmad tenang. Dia lalu membacakan ayat kursi dengan suara yang lebih keras, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Saat ayat kursi dibacakan, tubuh Dinda mulai bergetar hebat. Mulutnya terbuka sendiri seperti ada kekuatan yang memaksanya. Ustadz Ahmad cepat-cepat menuangkan air ruqyah ke mulut Dinda. Argerg. Panas. Panas, teriak jin itu tersiksa, air itu berhasil masuk. Dinda langsung batuk-batuk hebat. Tiba-tiba, dari mulutnya keluar muntahan hitam kental yang berbau busuk. Semua orang di ruangan itu terkejut dan mundur beberapa langkah. Jangan takut. Ini adalah tanda bahwa jin itu tersiksa, kata Ustadz Ahmad sambil terus membacakan ayat-ayat ruqyah. Dia melanjutkan dengan membaca surat Al-Araf ayat 54. Inna rabbakumullahu lazi halaka samawati wal arda fi sitati ayamin sumastawa, alal, arsi, yukshil laila nahara yatlubuhu hatsisan. Muntahan terus keluar dari mulut Dinda. Cairan hitam itu mengalir ke lantai, membentuk genangan yang semakin besar. Baunya sangat menyengat, membuat beberapa orang menutup hidung mereka. Bulastri, ambilkan lap dan ember. Bersihkan ini, perintah Ustadz Ahmad sambil terus fokus pada Dinda. Setelah muntahan berhenti, tubuh Dinda sedikit melemas. Tapi matanya masih menunjukkan tatapan kosong yang menyeramkan. Jin itu belum pergi sepenuhnya. Kau sangat keras kepala, kata Ustadz Ahmad. Tapi ketahuilah, selama aku masih bisa membaca kalam Allah, aku tidak akan menyerah untuk mengeluarkanmu dari tubuh anak ini. Kau tidak mengerti. Suara jin itu kembali keluar, kali ini lebih lemah tapi penuh dendam. Aku sudah menunggunya sejak lama. Sejak dia pertama kali menginjakkan kaki di tempat kami. Aku jatuh cinta pada pandangan pertama. Auranya berbeda. Jiwanya murni. Dan aku tahu, aku harus memilikinya. Cinta yang kau maksud adalah nafsu dan keserakahan, bantah Ustadz Ahmad. Kau tidak mencintainya. Kau hanya ingin menguasainya untuk kepuasan nafsumu sendiri. Diam. Apa yang kau tahu tentang perasaanku? Jin itu mulai emosional. Aku sudah hidup ratusan tahun di tempat itu. Sendirian. Tidak ada yang mau menemani kami para jin. Dan ketika aku melihatnya, aku merasa ada harapan. Harapan untuk tidak sendirian lagi. Kamu adalah makhluk Allah yang diciptakan dari api. Dan dia adalah makhluk Allah yang diciptakan dari tanah. Kalian berbeda alam. Tidak mungkin bersatu. Ini melawan kodrat yang Allah ciptakan. Aku tidak peduli, teriak jin itu frustasi. Aku akan tetap bersamanya. Aku sudah masuk terlalu dalam. Aku sudah merasuki tubuhnya. Aku bahkan sudah menyatu dengan korinnya. Mendengar pernyataan itu, wajah Ustadz Ahmad berubah pucat. Apa yang kau katakan? Jin itu tertawa lagi, kali ini lebih sinis. Ya. Korinnya sudah aku kendalikan. Jin pendamping yang seharusnya menjaganya, sekarang ada di bawah kekuasaanku. Kau pikir kau bisa mengeluarkan aku? Untuk itu, kau harus berhadapan tidak hanya denganku, tapi juga dengan korinnya yang sudah aku kuasai. Ustadz Ahmad terdiam. Situasinya lebih rumit dari yang dia kira. Korin adalah jin pendamping yang Allah ciptakan untuk setiap manusia sejak lahir. Jika korin seseorang dikuasai oleh jin lain yang lebih kuat, maka proses ruqyah akan menjadi sangat sulit dan berbahaya. Korin yang dikuasai bisa melawan dari dalam, membuat korban tidak bisa sepenuhnya pulih bahkan setelah jin utama dikeluarkan.
Ustadz, apa maksudnya? Tanya Pak Bambang cemas melihat perubahan ekspresi Ustadz Ahmad. Pak Bambang, ini akan lebih sulit dari yang saya kira. Jin ini bukan hanya merasuki Dinda, tapi juga sudah menguasai korinnya. Korin adalah jin pendamping setiap manusia. Kalau korin dikuasai, maka pertahanan spiritual Dinda sudah runtuh dari dalam. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustadz? Bu Lastri bertanya dengan suara parau. Kita harus melanjutkan ruqyah, tapi dengan cara yang lebih intensif. Saya butuh bantuan. Saya akan hubungi ustadz-ustadz lain untuk bergabung. Kita perlu melakukan ruqyah berjamaah. Ustadz Ahmad mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon beberapa rekannya. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 3 orang ustadz lainnya datang. Ada Ustadz Fahmi yang sudah berpengalaman 20 tahun, Ustadz Ridwan yang ahli dalam menangani kasus-kasus berat, dan Ustadz Haris yang khusus mendalami ilmu tentang jin dan sihir. Assalamualaikum, sapa mereka bergantian saat masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ustadz Ahmad. Jazakumullah khair sudah datang dengan cepat. Ini kasus yang cukup berat. Jin marid yang jatuh cinta dan sudah menguasai korin korban. Ustadz Fahmi mengangguk paham sambil mengamati Dinda. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini memang kasus yang jarang terjadi. Tapi dengan izin Allah, kita akan mampu menanganinya. Keempat ustadz itu kemudian berkoordinasi. Mereka membentuk formasi melingkari Dinda yang masih terbaring dengan tangan terikat. Masing-masing ustadz akan membaca ayat-ayat yang berbeda secara bergantian, untuk memberikan tekanan spiritual yang maksimal pada jin tersebut. Bismillah, kita mulai, kata Ustadz Ahmad. Ustadz Fahmi memulai dengan membaca surat Al-Baqarah ayat 102, yang berbicara tentang sihir dan jin. Watabau ema tatlu syayati, ala mulki Sulaimana wa ema kafara Sulaimanu walakinasi syayatina kafaru yualimuna nasa sihra. Reaksi Dinda sangat keras. Tubuhnya mengejang hebat, punggungnya melengkung hingga hanya kepala dan kaki yang menyentuh lantai. Suara erangan kesakitan keluar dari mulutnya. Berhenti. Kalian menyiksaku. Kau yang menyiksa anak ini, bantah Ustadz Ridwan sambil melanjutkan dengan surat Yunus ayat 81-82, Falama alkau ka'ala Musa ema ajitum bihi sihru inala'aha sayubtiluhu inala'aha la yuslihu, amal al-mufsidin. Wa yuhikulahul haka bikalimatihi walau karihal mujrimun. Ustadz Haris tidak tinggal diam. Dia membacakan surat As-Saffat ayat Januari 10, yang berbicara tentang penguasa langit dan bumi, wasa'afati syafan. Fazza'ajirati zajran. Fataliyati zikran. Inna ilahakum lawahid. Serangan spiritual dari 4 ustadz secara bersamaan membuat jin itu kewalahan. Tubuh Dinda bergetar semakin keras. Keringat bercucuran seperti air hujan. Matanya berputar-putar dengan cepat. ARGH. ARGH. Kalian tidak adil. 4 lawan 1, teriak jin itu dengan suara yang mulai terdengar lemah. Ini bukan soal adil atau tidak, sahut Ustadz Ahmad. Ini soal menyelamatkan anak ini dari cengkeramanmu. Keluarlah. Dengan nama Allah, keluarlah. Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap di sini sampai dia mati. Sampai ruhnya menjadi milikku. Mendengar ancaman itu, Bu Lastri langsung menangis. Ya Allah, Ustadz. Tolong selamatkan anak saya. Sabar, Bu. Kita sedang berusaha, kata Ustadz Ahmad sambil terus fokus. Keempat ustadz itu kemudian bergantian membacakan ayat-ayat ruqyah dengan lebih intens. Mereka membaca surat Al-Jin, yang berbicara tentang kaum jin dan perilaku mereka. Setiap ayat yang dibacakan membuat jin itu semakin tersiksa. Tiba-tiba, dari mulut Dinda keluar suara yang berbeda. Suara yang lebih lembut, tapi penuh dengan kesedihan. Tolong aku. Suara itu sangat lemah. Ustadz Ahmad berhenti sejenak. Siapa kau? Aku Korin Dinda, dia menguasaiku, aku tidak bisa melawan. Ya Allah, gumam Ustadz Fahmi. Ini korinnya yang bicara. Apa yang dia lakukan padamu? Tanya Ustadz Ahmad hati-hati. Dia terlalu kuat, aku tidak bisa melindungi Dinda, dia masuk dengan kekerasan melukaiku dan sekarang aku menjadi tawanannya, tolong keluarkan dia atau kami berdua akan mati. Korin tidak bisa mati, kata Ustadz Ridwan. Tapi bisa melemah hingga tidak bisa menjalankan fungsinya. Justru itu masalahnya, sahut Ustadz Haris.
Kalau korin Dinda sampai rusak total, maka Dinda akan kehilangan pertahanan spiritualnya. Dia akan rentan diserang jin-jin lain selamanya. Dan yang lebih parah, keseimbangan jiwanya bisa terganggu permanen. Pak Bambang yang mendengar penjelasan itu semakin panik. Ustadz, lalu bagaimana? Apa anakku bisa sembuh total? Insya Allah bisa, Pak. Tapi kita harus bekerja ekstra keras. Kita tidak hanya mengeluarkan jin marit ini, tapi juga harus memulihkan kondisi korinnya. Ustadz Ahmad lalu membacakan doa khusus untuk perlindungan dan penyembuhan. Dia membaca surat Al-Falaq dan An-Nas berulang kali, diikuti oleh ketiga ustadz lainnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Qul a'udzu birabbin naas. Malikin naas. Ilahin naas. Min syarril waswasil hannaas. Alazi waswisu fi sudurin naas. Minal jinnati wan naas. Bacaan yang berulang-ulang itu seperti membangun benteng spiritual. Perlahan, suara korin Dinda terdengar sedikit lebih kuat. Aku merasa sedikit lebih baik, terus bacakan, tapi jin marit itu tidak tinggal diam. Dia bangkit dengan amarah yang meluap. Cukup. Kau berani mencoba menyelamatkan korin ini? Aku yang menguasainya. Dia milikku. Dan gadis ini juga milikku. Tubuh Dinda tiba-tiba terlempar ke udara, bahkan dengan tangan yang terikat. Semua orang di ruangan itu terkejut dan berteriak. Dinda melayang sekitar 1 meter dari lantai, tubuhnya berputar-putar di udara dengan mata terbuka lebar menunjukkan putih bola mata. Ya Allah, teriak Bulastri histeris. Jangan panik. Ini ulah jin itu, seru Ustadz Ahmad. Terus baca. Jangan berhenti. Keempat ustadz itu semakin mengeraskan bacaan mereka. Suara ayat-ayat Al-Quran memenuhi ruangan, beradu dengan teriakan dan amarah jin yang menguasai Dinda. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wa la naum. Bacaan ayat kursi terus diulang dengan khusyuk. Setelah beberapa menit melayang, tubuh Dinda akhirnya jatuh kembali ke lantai dengan keras. Benturan itu cukup keras hingga terdengar suara gedebuk yang membuat semua orang terkesiap. Dinda. Pak Bambang ingin berlari mendekat tapi ditahan oleh Ustadz Fahmi. Jangan dulu, Pak. Biarkan kami yang menangani. Dinda terbatuk-batuk. Darah keluar dari sudut bibirnya. Kondisinya semakin memburuk. Napasnya tersengal-sengal, dadanya naik turun dengan cepat. Ustadz, anakku berdarah, pekik Bulastri. Sahabat, Bu. Ini adalah perjuangan terakhir jin itu. Dia sedang kehabisan kekuatan, kata Ustadz Ahmad, meskipun dalam hatinya dia juga mulai khawatir, jin marit itu tertawa lemah. Kalian pikir kalian menang? Haha, kalau aku tidak bisa memilikinya, maka tidak ada yang bisa memilikinya. Mendengar ucapan itu, Ustadz Ahmad merasa firasat buruk. Apa maksudmu? Kalian terlambat, aku sudah menanamkan benih kegelapan di dalam jiwanya, bahkan jika kalian berhasil mengeluarkanku, dia tidak akan pernah bisa hidup normal lagi. Hahaha. Jangan dengarkan dia, seru Ustadz Ridwan. Itu hanya gertakannya. Tapi Ustadz Ahmad tahu, jin tidak bisa berbohong saat disumpah dengan nama Allah. Dan tadi jin itu bicara tanpa disumpah, tapi dengan nada yang sangat yakin. Ada sesuatu yang tidak beres. Ustadz Fahmi, coba periksa nadi Dinda, pinta Ustadz Ahmad. Ustadz Fahmi segera memeriksa. Wajahnya berubah pucat. Nadinya sangat lemah, hampir tidak terasa. Ya Allah, cepat ambil minyak zaitun dan air zam-zam kalau ada. Perintah Ustadz Ahmad. Pak Bambang berlari ke dapur dan kembali dengan minyak zaitun. Air zam-zam tidak ada, Ustadz. Bagaimana? Tidak apa, kita pakai minyak zaitun yang sudah dibacakan ayat. Cepat. Ustadz Ahmad mengambil minyak zaitun itu dan membacakan surat Yasin langsung ke botol minyak. Setelah selesai, dia menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya dan mengoleskannya ke dahi, dada, dan telapak tangan Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkanlah hamba-Mu ini dari segala penyakit lahir dan batin.
Keluarkanlah makhluk MU yang durhaka ini dari tubuh anak yang tidak berdosa ini. Ya Rahman, Ya Rahim, doa itu dibacakan dengan penuh kehusyukan. Air mata mengalir dari mata Ustadz Ahmad. Dia sudah menangani banyak kasus, tapi kasus ini berbeda. Ada sesuatu yang sangat gelap dan menakutkan dari jin ini. Tubuh Dinda mulai bergetar lagi, tapi kali ini lebih pelan. Napasnya masih tersengal, tapi sedikit lebih teratur. Perlahan, matanya yang tadinya putih mulai kembali normal. Dinda, Dinda, sayang, panggil Bulastri dengan lembut. Ibu, suara Dinda terdengar sangat lemah, tapi itu adalah suara aslinya. Bukan suara jin. Dinda. Syukurlah. Bulastri langsung memeluk anaknya sambil menangis. Ustadz Ahmad tersenyum lega. Alhamdulillah. Jin itu sudah keluar. Tapi Ustadz Haris masih merasa ada yang aneh. Ustadz Ahmad, coba tanyakan beberapa hal kepada Dinda. Saya merasa ada yang tidak pas. Ustadz Ahmad mengangguk. Dia mendekat ke Dinda yang masih terbaring lemah. Dinda, bisa dengar saya? Bisa, Ustadz. Jawab Dinda dengan mata setengah terbuka. Dinda ingat apa yang terjadi selama ini? Dinda mengangguk pelan. Ingat semuanya mengerikan sekali. Ustadz, ada seseorang pria sangat tampan tapi matanya kosong, dia selalu mengikutiku, berbisik di telingaku, mengatakan aku miliknya. Sekarang dia masih ada? Dinda terdiam sejenak, matanya menatap kosong ke langit-langit. Dia sudah pergi tapi apa? Tapi aku masih bisa merasakan jejaknya di dalam diriku, seperti ada sesuatu yang tertinggal, sesuatu yang dingin, sesuatu yang menakutkan. Ustadz Haris mendekat dan membisikkan sesuatu kepada Ustadz Ahmad. Wajah Ustadz Ahmad berubah serius. Dinda, coba tutup matamu. Rasakan tubuhmu. Apa ada yang terasa berbeda? Dinda menutup matanya, berkonsentrasi. Beberapa detik kemudian, matanya terbuka lebar dengan ekspresi ketakutan. Ada sesuatu di dadaku, seperti sesuatu yang tertanam, dingin sekali dan sakit. Ustadz Ahmad dan Ustadz Haris saling berpandangan. Firasat buruk mereka ternyata benar. Pak Bambang, Bulastri, saya harus memberitahu sesuatu yang berat, kata Ustadz Ahmad dengan nada serius. Apa, Ustadz? Bukankah jinnya sudah keluar? Tanya Pak Bambang bingung. Jin marit itu memang sudah keluar. Tapi sebelum dia pergi, dia meninggalkan sesuatu di dalam tubuh Dinda. Semacam kutukan spiritual. Ini yang dia maksud dengan benih kegelapan. Lalu bagaimana, Ustadz? Bisa dihilangkan? Bisa. Tapi prosesnya akan sangat panjang dan berat. Dinda harus menjalani ruqyah rutin, minimal seminggu sekali, selama beberapa bulan ke depan. Dia juga harus rajin membaca Al-Quran, terutama surat Yasin dan ayat kursi setiap hari. Baik, Ustadz. Kami siap melakukan apapun untuk kesembuhan Dinda, jawab Bulastri dengan tekad bulat. Dinda tiba-tiba batuk keras. Darah kembali keluar dari mulutnya, kali ini lebih banyak. Dinda, teriak Bulastri panik. Cepat, bawa dia ke posisi miring. Jangan sampai darahnya masuk ke saluran napas. Perintah Ustadz Fahmi, Pak Bambang dan beberapa pria lainnya membantu memiringkan tubuh Dinda. Darah mengalir keluar, membasahi lantai. Napas Dinda semakin berat. Ustadz, aku tidak kuat. Ucap Dinda dengan suara lemah. Bertahanlah, nak. Kamu pasti bisa, kata Ustadz Ahmad sambil terus mengusap kepala Dinda dengan tangan yang sudah diolesi minyak zaitun, tapi kondisi Dinda tidak membaik. Justru semakin memburuk. Wajahnya semakin pucat, bibirnya membiru, dan tubuhnya mulai dingin. Ustadz, anakku kenapa? Bulastri histeris. Ustadz Ahmad memeriksa denyut nadi Dinda lagi. Sangat lemah, hampir tidak terasa. Detak jantungnya juga melambat. Kita harus bawa dia ke rumah sakit sekarang juga, seru Ustadz Ridwan. Tapi kalau dia dibawa ke rumah sakit dalam kondisi seperti ini, dokter tidak akan mengerti masalahnya, bantah Pak Bambang. Pak Bambang, dengarkan saya. Sekarang ini bukan hanya soal spiritual lagi. Secara fisik, tubuh Dinda sudah sangat lemah. Dia kehilangan banyak darah. Kalau tidak segera ditangani secara medis, dia bisa.
Ustadz Ahmad tidak sanggup melanjutkan kata-katanya. Pak Bambang akhirnya mengangguk. Dengan cepat dia menggendong Dinda dan membawanya ke mobil. Bu Lastri, keempat ustadz, dan beberapa kerabat ikut masuk ke mobil dan bergegas ke rumah sakit terdekat. Dalam perjalanan, kondisi Dinda semakin kritis. Napasnya sangat pendek dan tidak teratur. Matanya terpejam, tidak ada respon saat dipanggil. Dinda. Dinda, bertahanlah, teriak Bu Lastri sambil mengguncang-guncang tubuh anaknya. Bu, jangan diguncang. Biarkan dia tenang, kata Ustadz Ahmad dengan suara lirih. Mobil melaju kencang menembus hujan yang masih deras. Jalanan licin membuat perjalanan terasa lebih lama dari biasanya. Setiap detik terasa seperti jam. Kenapa macet sih? Gerutu Pak Bambang frustasi melihat antrean mobil di depan. Pak, ada jalur alternatif lewat gang sebelah kiri, saran salah satu kerabat. Tidak usah. Kita terus saja. Rumah sakit sudah dekat, sahut Pak Bambang sambil terus membunyikan klakson. Akhirnya, setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, mereka sampai di IGD Rumah Sakit Panti Wilasa. Pak Bambang langsung menggendong Dinda dan berlari masuk. Tolong. Tolong anak saya, teriaknya kepada perawat jaga. Perawat itu langsung memanggil dokter jaga. Dinda dibawa ke ruang emergency. Dokter dan perawat langsung bekerja cepat memeriksa kondisinya. Tekanan darah 70/40, nadi 40, napas 10 kali per menit. Pasien dalam kondisi syok, lapor salah satu perawat. Segera pasang infus dan berikan cairan. Cek kadar hemoglobinnya. Siapkan transfusi darah, perintah dokter. Pak Bambang, Bu Lastri, dan para ustadz hanya bisa menunggu di luar sambil terus berdoa. Suasana sangat tegang. Bu Lastri tidak berhenti menangis, sementara Pak Bambang mondar-mandir dengan gelisah. Ya Allah, selamatkan anak kami. Ya Rahman, Ya Rahim, Engkau Maha Penyembuh. Sembuhkanlah anak kami. Doa itu terus diulang oleh Bu Lastri dengan suara bergetar. Ustadz Ahmad dan teman-temannya duduk di kursi tunggu sambil terus membaca Al-Quran dalam hati. Mereka memohon kepada Allah agar Dinda diberikan kesembuhan. Waktu berjalan sangat lambat. 1 jam. 2 jam. 3 jam. Tidak ada kabar dari dalam ruang emergency. Pintu ruangan itu tertutup rapat. Hanya sesekali terlihat perawat keluar masuk dengan tergesa-gesa, hingga akhirnya, pintu terbuka. Dokter keluar dengan ekspresi lelah. Wajahnya serius, membuat semua orang yang menunggu langsung berdiri. Bagaimana kondisi anak saya, Dok? Tanya Pak Bambang dengan suara berharap. Dokter melepas maskernya dan menarik napas dalam. Pak, Bu, saya sudah berusaha maksimal. Tapi kondisi anak Bapak Ibu sangat kritis. Dia kehilangan banyak darah. Hemoglobinnya sangat rendah, hanya 4. Normalnya minimal 12. Kami sudah memberikan transfusi, tapi tubuhnya tidak merespons dengan baik. Maksud dokter? Tanya Bu Lastri dengan suara gemetar. Maksud saya, anak Bapak Ibu dalam kondisi sangat kritis. Jantungnya sangat lemah. Saat ini dia terpasang alat bantu napas. Tapi jujur saya katakan, peluangnya sangat kecil. Tidak. Tidak mungkin. Bu Lastri langsung ambruk, kakinya tidak kuat menahan tubuhnya. Pak Bambang segera menopangnya. Dok, tolong selamatkan anak kami. Apapun caranya. Biayanya tidak masalah. Tolong, Dok, pinta Pak Bambang dengan mata berkaca-kaca. Kami akan terus berusaha, Pak. Tapi saya minta Bapak Ibu bersiap untuk kemungkinan terburuk. Kondisinya sangat tidak stabil. Bapak Ibu bisa melihatnya sebentar, tapi tidak boleh lama dan tidak boleh bising. Pak Bambang dan Bu Lastri dibawa masuk oleh perawat. Mereka melihat Dinda terbaring dengan berbagai selang terpasang di tubuhnya. Wajahnya sangat pucat, seperti mayat hidup. Suara mesin ventilator berdengung, memompa napas ke paru-parunya. Dinda sayang. Ibu di sini, ayah juga di sini. Ucap Bu Lastri sambil memegang tangan Dinda yang dingin. Tidak ada respons. Dinda tidak bergerak. Hanya suara mesin yang terus berbunyi, menandakan dia masih hidup. Maafkan ibu, nak. Maafkan ayah. Kami tidak menjagamu dengan baik. Kami membiarkanmu pergi ke tempat itu. Ini semua salah kami. Pak Bambang menunduk,
Air matanya jatuh membasahi tangan Dinda di luar ruangan. Para ustadz terus berdoa. Mereka membaca surat Yasin bersama-sama, dengan suara lirih tapi penuh kehusyukan. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala asyirati mustaqim. Waktu terus berjalan. Tengah malam. Dini hari. Subuh mulai terbit. Tapi kondisi Dinda tidak menunjukkan perbaikan. Malah semakin memburuk. Jam 5 pagi, alarm di mesin monitor tiba-tiba berbunyi nyaring. Perawat dan dokter langsung berlari masuk. Flatline. Dia henti jantung, teriak salah satu perawat. Siapkan defibrilator. Charge 200 joule, perintah dokter. Clear. Dokter menekan defibrilator ke dada Dinda. Tubuhnya tersentak, tapi garis di monitor tetap datar. Charge lagi. 300 joule. Clear. Tubuh Dinda tersentak lagi. Tapi tetap tidak ada respons. Charge maksimal. 360 joule. Clear. Sekali lagi tubuh Dinda tersentak. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menatap monitor dengan harap, tapi garis itu tetap datar. Dokter mencoba beberapa kali lagi. Re-JP dilakukan selama hampir 30 menit. Tapi tidak ada perubahan. Akhirnya, dengan berat hati, dokter menghentikan upaya resusitasi. Dia melepas sarung tangannya dan melihat jam di dinding. Time of death, pukul 5.27 AM, ucapnya dengan nada lirih. Perawat mencatat di rekam medis. Suasana di ruangan itu sunyi senyap, hanya terdengar suara mesin yang perlahan dimatikan satu persatu. Dokter keluar dari ruangan. Wajahnya murung, langkahnya berat. Dia mendekati Pak Bambang dan Bu Lastri yang masih menunggu di luar dengan penuh harap. Pak, Bu. Dokter tidak sanggup melanjutkan kata-katanya, tapi dari ekspresi wajah dokter, Pak Bambang dan Bu Lastri sudah paham. Tidak, Aak. Bu Lastri berteriak histeris. Tangisnya memecah keheningan rumah sakit yang masih sepi di pagi hari. Pak Bambang tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya berdiri terpaku, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Air matanya mengalir deras, tapi dia tidak mengeluarkan suara. Saya turut berduka cita, ucap dokter dengan tulus. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi Allah berkehendak lain. Ustadz Ahmad dan ketiga ustadz lainnya mendekat. Mereka ikut berduka. Ustadz Ahmad memeluk Pak Bambang, memberikan penghiburan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah, dan kepadanya kita akan kembali. Tabarakallah, Pak. Ini adalah ujian besar. Tapi yakinlah, Dinda sekarang sudah tenang. Dia sudah bebas dari siksaan. Tapi kenapa, Ustadz? Kenapa Allah mengambilnya? Dia masih muda. Dia masih punya banyak mimpi. Kenapa? Tanya Pak Bambang dengan suara bergetar. Hanya Allah yang tahu jawabannya, Pak. Kita sebagai manusia hanya bisa berserah diri. Yang jelas, Dinda adalah korban. Dia tidak bersalah. Dan insya Allah, Allah akan menempatkannya di tempat yang baik. Bu Lastri masih menangis histeris. Beberapa kerabat yang sudah berdatangan mencoba menenangkannya, tapi sia-sia. Kehilangan anak adalah luka yang tidak akan pernah sembuh. Jenazah Dinda kemudian dibawa pulang. Proses pemandian dan pengkafanan dilakukan oleh kaum perempuan. Saat dimandikan, mereka menemukan bekas-bekas lebam di sekujur tubuh Dinda. Ada bekas cakaran di punggung, memar di paha, dan yang paling mengerikan, ada bekas seperti terbakar di dadanya, tepat di atas jantung. Ya Allah, apa yang terjadi pada anak ini? Gumam salah satu tetangga yang membantu memandikan. Ini pasti ulah jin tadi malam, sahut tetangga lainnya. Kasihan sekali anak ini. Menderita sekali. Setelah dikafani, jenazah Dinda disemayamkan di rumah. Banyak tetangga dan kerabat berdatangan melayat. Suasana rumah sangat haru. Tangis pecah di mana-mana. Ustadz Ahmad dan teman-temannya datang untuk memimpin tahlilan. Mereka membaca doa-doa untuk jenazah, memohon ampunan Allah untuk Dinda. Saat proses tahlilan, terjadi sesuatu yang aneh. Tiba-tiba angin kencang bertiup masuk ke dalam rumah, meskipun semua pintu dan jendela sudah ditutup. Lilin-lilin yang menyala di sekitar jenazah padam serentak. Suasana menjadi gelap gulita.
Apa ini? Teriak beberapa orang ketakutan. Jangan panik. Terus baca, seru Ustadz Ahmad. Para ustadz dan jamaah yang hadir terus membaca tahlil dan doa-doa. Tapi angin itu semakin kencang. Bahkan kain kafan yang menutupi jenazah Dinda bergerak-gerak seperti ada yang menarik. Ya Allah, apa yang terjadi? Bu Lastri berteriak ketakutan. Ini jin itu. Dia belum menyerah. Dia masih mengejar Dinda bahkan setelah dia meninggal, kata Ustadz Haris dengan nada serius. Apa maksud Ustadz? Kan Dinda sudah meninggal? Jinnya mau apa lagi? Tanya Pak Bambang. Jin marid yang jatuh cinta tidak akan berhenti sampai dia benar-benar memiliki roh korbannya. Kalau dia tidak bisa memiliki Dinda saat hidup, dia akan mencoba memiliki rohnya setelah kematian. Lalu bagaimana, Ustadz? Apakah ada yang bisa kita lakukan? Kita harus mempercepat proses pemakaman. Semakin cepat Dinda dikuburkan, semakin cepat rohnya bisa tenang dan lepas dari gangguan jin itu. Akhirnya, meskipun masih pagi dan biasanya pemakaman dilakukan siang hari, keluarga memutuskan untuk segera memakamkan Dinda. Jenazah dibawa ke pemakaman umum yang tidak jauh dari rumah. Proses pemakaman berjalan dengan hikmat. Ustadz Ahmad memimpin doa. Jenazah Dinda diturunkan ke liang lahat. Pak Bambang dan kerabat laki-laki menguburkan dengan tanah, tapi saat proses penguburan, terjadi hal aneh lagi. Tanah yang ditaburkan ke liang lahat seperti terpental kembali, seakan ada kekuatan yang menolak. Apa ini? Gumam salah satu kerabat heran. Terus taburkan. Jangan berhenti, perintah Ustadz Ahmad dengan susah payah. Akhirnya liang lahat tertutup penuh. Batu nisan dipasang. Doa terus dipanjatkan. Setelah selesai, semua orang pulang dengan perasaan lega sekaligus sedih. Lega karena Dinda sudah dikuburkan, tapi sedih karena kehilangan yang sangat besar. Malam harinya, Pak Bambang tidak bisa tidur. Dia terus memikirkan anaknya. Di tengah kesedihan, tiba-tiba dia mendengar suara ketukan di jendela kamarnya. Tok tok tok. Siapa? Tanya Pak Bambang waspada. Tok tok tok. Ketukan itu terus berulang. Pak Bambang bangkit dari tempat tidur dan membuka jendela. Tapi tidak ada siapa-siapa di luar. Dia menutup jendela lagi. Tapi tidak lama kemudian, ketukan itu terdengar lagi. Kali ini di pintu kamar. Tok tok tok. Siapa di sana? Pak Bambang membuka pintu. Tidak ada siapa-siapa. Aneh, dia kembali ke tempat tidur. Bu Lastri di sampingnya sudah tertidur dengan bantuan obat penenang dari dokter. Wajahnya masih sembab, bekas air mata masih terlihat jelas. Pak Bambang mencoba memejamkan mata. Tapi tiba-tiba dia merasakan hawa dingin yang aneh. Suhu ruangan turun drastis. Napasnya mengeluarkan uap, seakan dia berada di ruang pendingin. Ayah? Pak Bambang tersentak. Itu suara Dinda. Ayah, tolong aku, Dinda. Pak Bambang langsung bangkit. Dia melihat ke sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa. Ayah, dia tidak melepaskanku, dia terus mengikutiku, bahkan setelah aku mati, aku tidak bisa tenang. Yah, tolong aku, Dinda. Dinda, di mana kau? Pak Bambang berteriak sambil mencari-cari. Bu Lastri terbangun karena teriakan suaminya. Ada apa? Kenapa teriak-teriak? Tadi saya dengar suara Dinda. Dia minta tolong, jawab Pak Bambang dengan napas tersengal. Itu mungkin hanya mimpi atau halusinasimu. Kamu sedang sedih, jadi pikiranmu kacau, kata Bu Lastri mencoba menenangkan, meskipun dia sendiri merasa takut, tapi Pak Bambang yakin itu bukan halusinasi. Suara itu sangat nyata. Sangat jelas. Keesokan harinya, Pak Bambang mendatangi Ustadz Ahmad dan menceritakan kejadian semalam. Ustadz, saya dengar suara Dinda tadi malam. Dia bilang dia tidak bisa tenang karena jin itu masih mengikutinya. Apa ini benar atau hanya perasaan saya saja? Ustadz Ahmad terdiam lama. Wajahnya terlihat sangat serius, bahkan lebih serius dari biasanya. Pak Bambang, apa yang Bapak alami mungkin benar. Jin marid yang mencintai Dinda dengan obsesi tidak akan mudah menyerah. Bahkan setelah kematian, ada kemungkinan dia masih mengejar roh Dinda. Lalu apa yang harus kami lakukan, Ustadz? Anak saya sudah meninggal, tapi masih tersiksa. Kita harus melakukan tahlil rutin untuk Dinda. Setiap malam, minimal 40 hari. Kita kirimkan doa-doa untuk ketenangan rohnya.
Bapak dan ibu juga harus rajin bersedekah atas nama Dinda. Insya Allah, dengan doa dan amal jariah, roh Dinda akan semakin kuat dan bisa lepas dari gangguan jin itu. Pak Bambang mengangguk, meskipun hatinya hancur. Dia tidak pernah membayangkan ujian seberat ini. Tahlil rutin pun dilakukan setiap malam di rumah keluarga Bambang. Banyak tetangga dan kerabat yang ikut hadir. Doa-doa terus dipanjatkan untuk Dinda, tapi gangguan tidak berhenti. Hampir setiap malam, Pak Bambang atau Bu Lastri mendengar suara-suara aneh. Suara langkah kaki di malam hari. Suara tangisan. Bahkan beberapa kali mereka melihat bayangan seperti sosok Dinda berjalan di lorong rumah. Ini tidak bisa dibiarkan, seru Pak Bambang suatu hari dengan frustrasi. Anak saya tidak bisa tenang. Kami juga tidak bisa hidup dengan tenang. Ustadz Ahmad akhirnya membuat keputusan. Pak Bambang, saya akan datang ke makam Dinda. Kita akan lakukan ruqyah di sana. Semoga dengan itu, ikatan jin terhadap Dinda bisa putus total. Malam itu, Ustadz Ahmad bersama ketiga rekannya dan keluarga Bambang pergi ke pemakaman. Suasana sangat sepi dan mencekam. Hanya cahaya senter yang menerangi jalan mereka. Sampai di makam Dinda, Ustadz Ahmad mulai membaca ayat-ayat ruqyah. Suaranya bergema di tengah kesunyian malam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bi hakika wa kudratika antufirikai Dinda, an kulli jin wa syaitanin yudziha. Tiba-tiba, angin kencang bertiup. Tidak seperti angin biasa. Angin ini dingin menusuk tulang, membuat semua orang di sana merinding. Terus baca. Jangan berhenti, seru Ustadz Ahmad. Keempat ustadz itu membaca dengan lebih keras. Tapi angin semakin kencang. Bahkan beberapa pohon di sekitar makam bergoyang hebat. Daun-daun berguguran. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan yang sangat keras. Bukan suara manusia, tapi suara yang mengerikan, seperti campuran antara manusia dan binatang buas. Dia milikku. Kau tidak bisa mengambilnya dariku. Dengan nama Allah yang Maha Kuasa, lepaskan dia, teriak Ustadz Ahmad dengan penuh kekuatan. Tidak. 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 Aku tidak akan pernah melepaskannya. Bahkan jika harus ke akhirat, aku akan tetap bersamanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gumam Ustadz Fahmi. Jin ini benar-benar sudah gila karena cintanya. Mereka terus membaca. Ayat demi ayat. Doa demi doa. Tapi tidak ada perubahan. Jin itu tetap tidak mau pergi, hingga akhirnya, Ustadz Ahmad mengambil keputusan terakhir. Dia akan membaca ayat-ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yang dikenal sebagai ayat paling kuat untuk mengusir jin dan setan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum au tufuhu yuhasibkum bihi la fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Saat ayat-ayat itu dibacakan, terjadi sesuatu yang luar biasa. Tanah di atas makam Dinda seperti bergetar. Batu nisan bergoyang. Dan tiba-tiba, terdengar jeritan yang sangat keras, memekakan telinga. Argergah. Kemudian, semuanya tiba-tiba sunyi. Angin berhenti. Tidak ada suara lagi. Hanya keheningan malam yang pekat. Semua orang berdiri terpaku, tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Apa jin itu sudah pergi? Tanya Pak Bambang dengan harap. Ustadz Ahmad terdiam. Dia merasakan sesuatu yang berbeda. Aura di sekitar makam berubah. Tapi dia tidak yakin apakah itu pertanda baik atau buruk. Saya tidak tahu, Pak. Tapi kita sudah melakukan yang terbaik. Sekarang, serahkan semuanya kepada Allah. Mereka kembali pulang dengan perasaan campur aduk. Lelah, takut, tapi juga sedikit lega. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kematian Dinda, Pak Bambang dan Bu Lastri bisa tidur tanpa gangguan. Tidak ada suara aneh. Tidak ada bayangan. Tidak ada apa-apa, tapi ketenangan itu hanya ilusi. 3 hari kemudian, kabar buruk datang. Ustadz Ahmad ditemukan meninggal di rumahnya. Kondisinya sangat mengenaskan. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar penuh ketakutan, dan tubuhnya dingin kaku. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tapi ekspresi wajahnya menunjukkan dia mati dalam ketakutan yang luar biasa. Keluarga dan tetangga shock mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin? Ustadz Ahmad adalah orang yang kuat secara spiritual. Bagaimana dia bisa meninggal dengan cara seperti itu? Ustadz Fahmi,
Ustadz Ridwan, dan Ustadz Haris datang untuk membantu proses pemakaman. Mereka juga merasa ada yang tidak beres. "Ada apa ini?" bisik Ustadz Ridwan kepada Ustadz Haris. "Saya tidak tahu. Tapi saya merasakan aura yang sangat gelap di sekitar jenazah Ustadz Ahmad. Seperti ada sesuatu yang menempel." Saat proses pemandian jenazah, mereka menemukan bekas-bekas aneh di tubuh Ustadz Ahmad. Ada bekas cakaran di punggung, memar di leher, dan yang paling mengerikan, ada bekas seperti terbakar di dada, tepat di atas jantung, sama persis dengan yang ditemukan di tubuh Dinda. Ustadz Fahmi dan dua rekannya saling berpandangan. Mereka tahu sekarang apa yang terjadi, jin marit itu tidak pergi. Dia masih di sana. Dan sekarang, dia mulai membalas dendam kepada orang-orang yang mencoba menghalanginya dari Dinda. "Kita dalam bahaya," bisik Ustadz Haris, dan memang benar, dalam 2 minggu berikutnya, Ustadz Fahmi dan Ustadz Ridwan juga meninggal dengan cara yang sama. Wajah pucat, mata terbuka lebar penuh ketakutan, dan bekas-bekas aneh di tubuh mereka. Hanya Ustadz Haris yang masih selamat. Tapi dia tahu, dia adalah target berikutnya. Dia kemudian pergi menemui Pak Bambang dan Bu Lastri, memberitahu kebenaran yang mengerikan. "Pak, Bu, jin itu tidak pernah pergi. Dia masih di sana. Dan sekarang, dia sedang membalas dendam kepada kami yang mencoba memisahkannya dari Dinda." Ustadz Ahmad, Ustadz Fahmi, dan Ustadz Ridwan sudah menjadi korban. Dan saya mungkin berikutnya. Pak Bambang dan Bu Lastri terdiam mendengar penjelasan itu. Mereka tidak tahu harus berkata apa. "Lalu apa yang harus kami lakukan, Ustadz?" tanya Bu Lastri dengan suara gemetar. "Jaga diri kalian baik-baik. Perbanyak zikir, jangan pernah tinggalkan sholat. Dan yang paling penting, jangan pernah mendekati makam Dinda sendirian. Jin itu sekarang menjadikan makam itu sebagai wilayahnya. Siapapun yang mendekat, dia anggap sebagai ancaman. Tapi Ustadz, itu makam anak kami. Kami ingin ziarah, ingin mendoakan dia." "Saya mengerti, Bu. Tapi untuk saat ini, lebih baik hindari dulu. Setidaknya sampai kami menemukan cara untuk mengalahkan jin itu secara permanen." Tapi sayangnya, waktu tidak berpihak kepada mereka. 2 hari kemudian, Ustadz Haris juga ditemukan meninggal. Di kamarnya sendiri. Dengan kondisi yang sama seperti 3 ustadz sebelumnya, 4 ustadz yang mencoba menyelamatkan Dinda, semuanya sudah meninggal. Kematian yang tragis. Kematian yang mengerikan, dan sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani mendekati makam Dinda. Tempat itu menjadi tempat yang ditakuti. Tempat yang dijauhi. Tempat yang dikelilingi oleh aura kegelapan yang sangat kuat. Pak Bambang dan Bu Lastri hidup dalam penyesalan yang mendalam. Mereka kehilangan anak, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan untuk mendoakan, mereka harus takut. Malam demi malam, mereka masih mendengar suara Dinda. Suara tangisan. Suara permohonan. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. "Ayah. Ibu, tolong aku, dia tidak melepaskanku, aku tersiksa, tolong-tolong." Dan suara itu terus bergema, hingga akhirnya, setahun kemudian, Pak Bambang dan Bu Lastri juga ditemukan meninggal di rumah mereka. Kondisi yang sama. Wajah pucat, mata terbuka lebar penuh ketakutan, dan bekas-bekas aneh di tubuh mereka. 6 orang meninggal. Semua karena satu jin marit yang obsesif dan tidak mau melepaskan cintanya yang keliru. Dan hingga hari ini, makam Dinda masih menjadi tempat yang ditakuti. Tidak ada yang berani mendekat. Karena mereka yang mendekat, tidak pernah kembali dengan selamat. Di tengah malam, jika Anda lewat di dekat pemakaman itu, kadang Anda bisa mendengar suara tangisan seorang gadis muda. Suara yang penuh kesedihan. Suara yang penuh penderitaan. "Tolong aku, ada yang mengikutiku, dia tidak melepaskanku, tolong." Dan jika Anda cukup berani untuk mendekat, Anda akan melihat sesuatu yang tidak akan pernah bisa Anda lupakan. Sosok seorang gadis cantik berdiri di atas makamnya sendiri, dengan mata kosong penuh air mata. Sementara di belakangnya berdiri sosok pria tinggi besar dengan mata menyala merah, memeluknya dengan posesif, dan dia akan tersenyum kepada Anda, senyum yang mengatakan, "Dia milikku." Dan siapapun yang mencoba mengambilnya, akan bernasib sama. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran.
Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.